Kembali lagi di Adios Podcast. Podcast kali ini kita unik nih. Diundang dan mengundang. Iya, Ya, tamu kita hari ini ya pasti sudah tahu lah siapa kan di samping saya ini. Ibu Dokter Hajah Siti Wasilah Ibnu Sina, Ketua Tim PKK Banjarmasin. Ya, apa kabar alhamdulillah. Tante? Baik, Eh, alhamdulillah. jadi Eh, ini ke apa belakangan ini yang PKK apa ini Tante? Sibuknya Tante? iya, PKK ini kelihatannya Banyak sibuk ya? benar lah. Jadi ya, Heeh. apa namanya PKK itu mitra pemerintah. Hmm, Jadi dia programnya dikenal dengan 10 program pokok 10. PKK. Hmm, Jadi itu hampir semua aspek lah ya yang hmm. berkaitan dengan pembangunan. Kalau yang baru-baru ini kita kan bertepatan dengan hari Ya hari jadi jadi. Kota Heeh. Banjarmasin ya. Dan satu hal yang ditekankan oleh Pak Wali Kota yaitu kegiatan bersih-bersih ya. Bersih-bersih. Ya. Jadi Banjarmasin Clean Up. Hmm, Nah, oleh karena itu kemudian kegiatan PKK yang terakhir adalah kita mengumpulkan pengurus PKK hmm, sekota Banjarmasin yang diwakili pengurus tingkat kecamatan, hmm. kelurahan, mengadakan kegiatan pelatihan ekoenzim. Nah, Ekoenzim. itu yang terakhir Ah, ya. Lain-lainnya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan, hmm, kemudian juga ada kegiatan kunjungan hmm. ya di kegiatan masyarakat. Habis itu kita juga berpartisipasi dengan salah satu kegiatan yang sebentar lagi akan dilaksanakan yaitu Banjarmasin Sasirangan Festival. Oh, festival Sesirangan. Ya, Itu tiap Festival tahun tentu Sasirangan. ya. Itu tiap tahun. Ini Hmm, yang udah yang kelima. kelima. Ya, jadi PKK kalau di BSF itu berpartisipasi saja karena Hmm, yang pelaksana utamanya tentu dari Pemko ya. Ada hmm, Dinas Kebudayaan Pariwisata, hmm, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Dinas Koperasi hmm, serta Dekranasda Dewan Kerajinan Nasional Kota hmm. Banjarmasin. Ini Tuh. yang kelima. Tahun tadi ada tante? Yang Ada. ada. Jadi uniknya BSF itu pas masa pandemi COVID Masa ini, pandemi. tahun lalu adalah BSF yang keempat, dilaksanakan tanggal 8 Hmm, sampai 10 Maret tahun yang lalu. hmm. Dan kemudian waktu itu kan Itu tanggal, awal pandemi ya, iya, itu ya. Pas awal-awal lagi tanggal 2 naik-naiknya. Maret itu pertama kali kasus di Indonesia. Hmm, Di kita belum, kita hmm, masih sempat belum. kegiatan waktu itu. Kemudian tanggal 14 Maret itu pertama kali Pak Wali mengumumkan meliburkan sekolah, Sekolah. anak sekolah. Heeh. Jadi itu sempat mengerjakan BSF, habis Hmm, itu udah nggak ada udah kegiatan lagi ya. lagi. Dan kemudian tahun ini, Heeh, insya Allah kita akan laksanakan tanggal 8 sampai 10 Oktober. Oktober. Dan insya Allah PPKM kita sudah turun Oh ya. levelnya tuh ya, mudah-mudahan seperti Mudah-mudahan. itu. Nah, tapi memang saat ini kita tetap harus berpihak pada Hmm, kegiatan UKM, perekonomian masyarakat. Jadi tetap bisa kita laksanakan kegiatan itu walaupun tentu dengan harus memperhatikan protokol protokol kesehatan. kesehatan. Hmm. Jadi ini Cukup padat. ada uniknya tante ya. Iya, Ya ini kalau tahun sebelum COVID, kemudian ini ini setelah COVID. COVID ini mulai menurun Hmm. gitu. Jadi Kemarin itu pas hampir iya, mau COVID ya. makanya Alhamdulillah ini sempatlah Hmm, dilaksanakan dan mudah-mudahan bermanfaat lah ya buat hmm. masyarakat. Jadi nanti di DM ya Iya, acaranya. untuk pamerannya ada di Atrium Duta Mall, Hmm, kemudian untuk festivalnya ada di Mercure, di hmm, rooftopnya Mercure tuh ya. hmm, hmm. Eh, Itu ada yang dari luar yang datang, tante? ada, insya Allah. Kalau setiap tahun biasanya kita mengundang kabupaten, kota, dan provinsi luar Hmm, Kalsel. Cuman ini memang karena kondisi pandemi ya, jadi susah kita ya. agak Hmm, terbatas, jadi lebih fokus ke UKM lokal yang diajak untuk berpartisipasi dalam pameran. Kemudian kalau festivalnya itu kan melibatkan pengrajin sasirangan sekota hmm, Banjarmasin, kemudian juga pelaku seni kreatif ya hmm, karena ada karnaval hmm, sasirangan, lalu ada fashion show hmm, juga. Kegiatan lainnya ada workshop, ada apa namanya diskusi antar hmm. pengrajin sasirangan. Lalu juga ada lomba desain motif sasirangan. Nah, itu Oh, kalau hmm, kalau di situ sih PKK ya partisipasi untuk hmm, sebagai peserta, mendukung kegiatan, peserta pameran gitu. Kalau hmm. yang lebih utama berperan di situ Dekranasda namanya Dewan Kerajinan Nasional. Oh ya. Mm-mm. Ini
yang pengrajin ada tante yang apa ber berkeluh Partisipasi, kesah lah berkeluh mungkin kan kesah. dari yang ini kan Iya, pasti turun kan iya, karena turun. COVID ini. Mm-mm. Kemarin kita baru aja diskusi tanggal 2 Mm, Oktober, itu bertepatan dengan Hari Batik Nasional mm, kan. Jadi momentum itu kita pakai untuk mengumpulkan pengrajin sekota Banjarmasin, tentu ya perwakilan lah ya, mm, karena pengrajin sasirangan itu kan banyak. mm, Mulai dari yang pemilik usahanya sendiri, lalu mm, ada yang tukang lukis, ada yang menjulujurnya, ada mm. yang mewarnanya kan. Warnanya, Itu kegiatan yang cukup melibatkan banyak orang lah ya kalau mm, kerajinan sasirangan tuh. Jadi di antara yang mereka keluhkan tentu saja karena omset pasti, pasti turun lah. mm. Karena ya orang turunan sekolah kada kan. Ya, Jadi seragam itu nggak seperti tahun-tahun mm, sebelumnya. Kemudian kantor juga kurang mungkin pesanannya dan termasuk ada di antara pengrajin akhirnya yang harus menjual bahkan di bawah harga modal. mm. Nah, itu Jual jadi rugi ya. iya, Mm-mm. Daripada ya, nggak ada sama sekali. daripada Ah. nggak laku gitu. Jadi memang dari di antara hasil diskusi kita kemarin itu adalah kita mengupayakan adanya standarisasi harga. Nah, Mm, untuk standarisasi harga itu memang PR-nya pengrajin kita tuh belum punya paguyuban atau semacam koperasi lah mm, atau ya komunitas yang mungkin berbadan hukum supaya mereka itu bisa berjuang bersama gitu mm, membawa nama komunitas. Itu sih PR-PR-nya mm. kalau terkait pengrajin ini. Ya sih. Lain-lainnya apa ya? Kalau dari sisi kita memang kita di pemerintah, maksudnya Mm, pemerintah, kemudian kami di Dekranasda Kota Banjarmasin maupun PKK, yang kita khawatirkan itu adalah isu-isu global tentang lingkungan. oh iya benar. Jadi ketika kita setiap tahun membuat festival Mm, Sasirangan, satu sisi kota kita tuh dikenal sebagai kota seribu sungai lah. mm, Jadi pengrajin kita tuh masih banyak kan yang usahanya sama ulahnya tuh di pinggir di sungai, di sungai. Ah. bantaran sungai. Oleh karena itu perhatian kita kemudian di aspek lingkungan. Karena ibu sempat elangi lah ya Mm, mengunjungi pengrajin sasirangan yang wadah mengerjakannya itu atau di workshopnya sungai. itu di atas sungai. Mm, Ya memang mereka ambil air dari sungai, mm, melakukan proses oke. pewarnaan, habis itu dibuang lagi gitu. Ah, Kalau bahan pewarna sintetik, kemudian bahan kimia yang untuk pengikatnya, fiksatornya lah mm, istilahnya, itu tentu sedikit banyak kan dalam waktu yang lama terakumulasi di air atau ekosistem yang ada di sungai lah, mm, pasti akan berpengaruh karena kita masih menggunakan sungai sebagai sumber kehidupan benar. kita Ah, tentu aja. Jadi dalam hal ini PR berikutnya adalah soal pengolahan limbah. mm. Kemudian kita juga melakukan gerakan untuk mendorong penggunaan sasirangan dengan bahan pewarna alami. Nah, itu Contohnya apa itu, Tante? kalau bahan pewarna alami itu banyak di tempat kita itu biasanya yang umum dipakai kayak janar lah, Oh, kunyit jangan. ya, Ah. kunyit, Mm. kemudian sisa-sisa potongan kayu ulin. Oh, bisa. Potongan Mm, kayu itu bisa jadi bahan pewarna, kemudian mangga, daun mangga, mm. habis itu daun buah gincu, Buah gincu. Pernah mainan dengar Tante? mainan anak-anak Anak-anak. dulu lah kalau masa kami. Kemudian yang banyak juga yang menghasilkan warna bagus itu indigo pera namanya, dan kita Mm, sudah mulai ada kelompok tani yang disiapkan untuk menanam indigo pera mm, itu. Kalau kunyit kan biasa nanam kunyit lah, mm, nanam bahan-bahan yang biasa dipakai maksudnya. Kalau indigo pera ini memang biasanya pengrajin itu membeli dari Jawa. Nah, karena mereka membeli, tentu modalnya kan ya, tambah dan lebih itu lebih banyak. Mm, mahal daripada sintetik. Kalau bahan pewarna alam itu bikin sendiri kan repot, benar. agak apa namanya berbau, Mm, kemudian harus tepat waktunya. mm, Karena bila misalkan ya pakai indigo pera itu setelah daun dan rantingnya diambil, direndam 1 malam, mm. itu bau benar. Dan ada Kayak fermentasi lah kan. fermentase ya, Nah, berarti prosesnya ya. Mm, fermentasi. Jadi kalau kelewatan hasilnya kurang bagus warnanya, jadi mm. repot. Ya Nah, repot. oleh karena itu dengan kita mendorong gerakan menanam tanaman bahan pewarna alam nih harapannya pengrajin akan terbantu karena nanti tanamannya itu akan diproses untuk menjadi pasta. Jadi sudah Oh, pasta. tinggal pakai. Jadi kalau Hmm, pasta itu kan ya. diambil Hmm, secukupnya, eh,
diproses Ya. untuk Hmm. membuat pewarnaan kain sasirangan. Itu Spang. Sekarang masih lah di sekolah nih lah. Tapi sekolah kan libur nih ya. Nah itu Eh, biasanya kan di sekolah ada apa muatan lokal lah dulu ya, ya mm-mm. bikin sesirangan. Masih ya, mestinya Mestinya karena memang itu menjadi kebijakan di mm, tingkat pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan yang mensyaratkan agar salah satu muatan lokal itu adalah tentang pengenalan kain sesirangan. sasirangan. Kalau di festival kita yang setiap tahun dari tahun 2017 itu selalu ada kegiatan bersama pelajar. Oh Jadi, ada. jadi pelajar itu dari semua sekolah menengah Hmm. pertama, karena kalau kota itu kan tanggung jawabnya SMP Ya loh. SD SMP ya. Iya, kalau SMA kalau SMA kan provinsi. Ya. provinsi. Jadi kita setiap tahun itu mengumpulkan anak-anak perwakilan sekolah Hmm. untuk belajar membuat kain sasirangan. Kain sasirangannya itu biasanya dipakai untuk karnaval. Oh, lapangnya. Jadi mereka punya kebanggaan itu kain olahan mereka, Hmm. lalu bisa diarak gitu Hmm. kan, punya kebanggaan tersendiri untuk Hmm. pelajar. Dulu Itu ingat sih. waktu bikin sesirangan ya tuh bau warnanya. Iya, ada baunya. Jadi terus tangan kan berwarna-warna Warna-warna. lah, walaupun ada sarung tangan sih. Mm-mm. Tapi ya mau kada mau itu dikenalkan Benar. karena memang itu adalah warisan orang tua kita Mm. lah, nenek moyang lah Mm. istilahnya kayak Ya itu. kita apa identiknya juga ya tentu Mm-mm, ya. dan itu Jangan. khas Banjarmasin, Kalimantan Mm. Selatan. Ah, terus untuk yang limbah tadi itu yang eco Enzim, enzim ya itu Heeh. itu Itu limbah rumah tangga lah rumah ya. tangga Nah, itu buat pupuk bisa tentu ya bisa jadi buat bersih. kemudian buat bersih-bersih Hmm. lingkungan, Hmm. bahkan untuk pewangi ruangan, Hmm. tergantung bahan Hmm. bahan yang dipakai apa. Kalau misalkan buah-buahan sejenis, misalkan nanas semua Hmm. gitu ya, wangi Hmm. gitu, jeruk semua gitu. Hmm. Bahkan cairan dari ekoenzim itu bisa dipakai untuk wajah, untuk kulit, Oh, bisa. ya, untuk hand sanitizer juga bisa, bahkan untuk obat Hmm. kumur. Untuk kumur-kumur mulut Hmm. maksudnya kayak Ah. gitu. Jadi luar biasa lah penemuan tentang ekoenzim itu. Proses pembuatannya Hmm. sederhana, hanya memang makan waktu lah sekitar 3 bulan. Oh, 3 bulan. Iya, Pembuatannya 3 bulan. iya. Oh. Jadi dari kulit buah-buahan dan Hmm. sayuran, jadi kemudian apa namanya diproses menggunakan gula habang jadi kita, Gula abang. gula Gula aren. gula aren. Jadi eh, sayuran atau kulit buah-buahan, kemudian air. Jadi air, Hmm. air biasa. Air, Difermentasi. prosesnya dimasukkan dalam wadah, diaduk ya dengan Hmm. gula merahnya itu, lalu dibiarkan selama 3 bulan. Nanti, Baru tahu 3 bulan lah. iya, Itu jadi bisa jadi apa aja, Nanda? iya, ada ibu bisi contohnya kan Oh, kita sampaikan. ada. Ya sih. Bisa buat oleh-oleh. Kak, sampah itu kemarin kan pernah juga podcast sama si Dendi ada di Ya, ya. Dendi. Penggerak. Dia tuh cerita sampai sampah pun bisa. Ini aku mandi pakai sabun daur ulang Ya, katanya. Hah? ya, bisa Bisa bikin jadi sabun sabun, gitu. iya, Mm-mm. seperti itu. Itu juga dari Hmm. proses ekoenzim itu Hmm. juga. Jadi Ibu bersyukur di Banjarmasin itu ada komunitas ekoenzim Nusantara ya. Hmm. Jadi mereka ini cukup aktif di tengah-tengah masyarakat mengenalkan ekoenzim itu, dan Ibu rasa melalui PKK semestinya ini bisa tambah Ya. disebarluaskan lagi supaya semakin banyak orang yang tahu. Cuman memang ya sampahnya spesifik lah, Hmm. kulit buah ditambah dengan Hmm. sayuran. Memang supaya hasilnya baunya enak Ya. gitu. Gak bisa Bahkan tulang ikan kan? nggak bisa, bau busuk Bau busuk. berarti. Jadi kalau itu habis diproses fermentasi selama 3 bulan itu, bahkan setelah disaring cairannya, Hmm. yang bekas kulit dan apa bekas buah tadi itu kalau dikeringkan dia bisa juga untuk pewangi ruangan. Hmm. Ya, jadi istimewa lah ya. Hmm. Uh, Tapi kalau kesadaran masyarakat nih, mm-mm. tentu ya, itu kan berarti dipilah ya, Ya, dipilah. dipilah kan.
Kesadaran masyarakatnya Nah, bagaimana? itulah PR kita semuanya Mm-mm. ya. Jadi kalau pemerintah itu sudah mengupayakan TPS 3R ya, tempat Mm. pembuangan sampah yang sudah kegiatannya itu reduce, reuse, recycle kan. Mm. Tapi kalau masyarakat ke TPS sampahnya jadi satu kan, Benar. itu kemudian diobok-obok lagi oleh Mm-mm. maaf ya ada pemulung Ya, dan sebagainya. Atau ya tenaga kita yang ada di TPS atau bank sampah itu kan memang cukup kerja keras mm, karena PR kita itu adalah kebiasaan memilah sampahnya. Ini benar. yang masih Mm. kurang. Ibu tuh kebayangnya mungkin kalau kita membuat edukasi itu, apakah setiap rumah tangga itu misalkan dapat edukasi dengan cara apa? Setiap rumah dikasih kantong yang berbeda misalkan. Jadi Mm. kalau buang sampah basah organik Mm. itu harus Organik. sampah kantong warna merah Ya, misalkan gitu ya, kantong warna hitamnya untuk yang kering. mm, Jadi kebayangnya itu kalau di tempat sampah tuh nggak akan dihambur-hamburkan benar. lagi gitu karena Mm. sudah terpisah. Mm. Memang kendala kita tuh mungkin masih jauh Bang dari Mm. negara lain yang sudah maju dan kesadaran masyarakat sudah tinggi. Bahkan di luar sana itu tempat sampah tuh sudah sampai 7 Ya, jenis. ah, Tutup botol sendiri, ya botolnya botol ada, sendiri, kertas pecah sendiri belah gitulah. ini. Jadi proses untuk daur ulang tuh sudah Mm. sangat mudah. Jadi kita masih banyak PR lah. Minimal kesadaran untuk memilah sampah menjadi sampah organik dan non-organik. Mm. Lalu ditambah lagi dengan informasi atau keterampilan tentang mengolah sampah seperti ekoenzim tadi, mudah-mudahan lah masyarakat kita tuh mau Mm. termotivasi Ya. gitu, terdorong untuk bisa atau mau memilah sampah dan bahkan mengolah lebih Mm. lanjut gitu. Jadi bukan nggak bisa ya, Nah, tentunya masanya orang di luar bisa. iya, Mm. cuman belum dicoba aja. Mm. Nah, ini Bang, Habit mungkin lah. kita berkehadapan dengan Mm. mental dan Mm. karakter Ya ya. benar. Nah, PR kita semua sih itu. jangan Iya. buang di sungai tante ya, Nah, itu juga makanya dari karena periode banjir abut. iya, dari periode yang lalu tuh kan yang didorong oleh Pak Wali itu kan mulai dari gerakan tanpa Kantong plastik. kantong Hmm. plastik ya, kemudian membangun kesadaran tentang sungai sebagai beranda Hmm. depan rumah semua yang di bantaran sungai. Jadi alhamdulillah ini kan terus dirapikan ya Hmm. tepian sungai kita, bantaran-bantaran sungai kita. Eh, Mudah-mudahan lah ada hasilnya Hmm. gitu ya. Waktu yang dulu tuh, ini sampai sekarang kan kita non kantong plastik ya, Iya contohnya. masih. Itu waktu awal-awal gimana Wah, itu? rame Itu itu. banyak yang protes kan pasti ya. Nggak cuma Ya. protes lisan atau di Eh, media sosial, eh. Pak Wali itu sampai menerima somasi dari Oh. perusahaan Eh, plastik nasional. eh, Ada 2 kali. Tetapi alhamdulillah kan gerakan kita itu justru mendapat dukungan dari hmm. pemerintah dan bahkan pihak luar ya. Hmm. Jadi memang akhirnya prosesnya itu bisa dilewati oleh warga kita semua. Jadi kita Hmm. harus bersyukur dan mengapresiasi diri kita Ya. masing-masing. Mulai dari yang ngomel, kemudian Hmm. merasa dirugikan gitu ya, Hmm. sampai akhirnya ya aturan itu membuat semua orang terbiasa membawa kantong gitu, Kantong. membawa tas ya Ah. kalau belanja. Kemudian bisa memaklumi bahwa tidak dapat wadah atau tidak Hmm. dapat kantong plastik kalau belanja di retail di Hmm. Banjarmasin. Setidaknya itu kalau dalam hitung-hitungan Dinas Lingkungan Hidup kita ya atau Hmm. Bank Sampah Induk kita itu mengurangi sampah plastik itu 15% dari yang biasanya Sat- ditangani oleh dal- Bank Sampah Induk dalam 1 setiap tahun. hari. Oh, setiap hari. Heeh. Jadi itu luar biasa. Hmm. Artinya setidaknya walaupun kita melihat fakta bahwa pemakaian kantong plastik ini sudah sangat lekat lah Hmm. dengan kehidupan sehari-hari kita, gerakan yang sepertinya sederhana ini, tapi juga memberatkan bagi sebagian Hmm. orang, akhirnya bisa berpengaruh terhadap Hmm. lingkungan pastinya gitu kan. Tapi kalau pasar tradisional tuh Tante, Nah, kan itu agak masih berat ya, berat. walaupun ada sejumlah gerakan Hmm. membagikan bakul, kemudian edukasi ke masyarakat, tapi ditambah lagi ada beberapa produk dagangan yang kada bisa pakai tanpa kantong plastik Ya, loh. kayak Yang misalkan habis di siang, ya habis di siang basah basah gitu ya. kan. Nah, jadi itu kendalanya. Jadi memang masih PR kita untuk pasar tradisional Hmm. ya, masih belum bisa. Berarti bukan dilarang tapi mengurangi Tante Iya, ya. jadi aspek yang ditekankan di sini kan adalah kesadaran, Hmm. lalu gerakan Hmm. untuk sedia kantong belanja. Hmm. Itu sih. Karena orang kan mikirnya dilarang kan, katanya kan bukan dilarang tapi dikurangi ya. Ya, jadi Tetap kan sampah-sampah
boleh Yang itu kan aja, boleh aja. ada aja, cuman di retail itu mereka memang tidak lagi menyediakan kantong Hmm, plastik. Bukan menjual, jadi menjual hmm, juga nggak boleh. nggak boleh juga. Menjual kantong Kalau plastik misalkan nggak boleh. pakai plastik tambah 200 lah Itu kan tutupnya. dulu. Ah, Nah, jadi yang sampai dengan bulan Juni tahun 2016, waktu itu hmm, kan ada kebijakan pemerintah pusat uji coba kantong plastik berbayar. Nah, itu hmm. tahun 2016. Pas tanggal Oh, 1 sudah dicoba ya? sudah Udah juga. dan itu nasional. Hmm, Per 1 Juli, semoga saya tidak salah ya, itu Pak Wali mengumpulkan timnya. hmm, What's next gitu ya. hmm, Apalagi nih, hmm, sudah kantong plastik berbayar. hmm. Nah, lalu beliau membicarakan dengan timnya, berani nggak kita langsung melarang? Ngarang. Hmm. Nah, itu jadi eh, latar belakang keluarnya Perwali Oh, tentang itu ya. larangan kantong plastik di toko-toko retail ya. Hmm, Jadi begitu. Kalau di tempat lain kan ada yang kebijakannya itu kan memang mengurangi kantong plastik dengan cara kantong plastik berbayar. Ya orang-orang berbayar. merasa, oh bayar segitu bisa aja 200 gitu aja kan? kan, murah aja gitu Ah, kan. Ya akhirnya tidak tidak menekan. hmm, Ya paling orang ngomel-ngomel, oh aku harus bayar pula gitu iya, kan. Nah kalau ini kan tidak ada sama hmm. sekali. Jadi kami tuh biasa sih dapat cerita dari orang yang baru datang ke Banjarmasin, kaget Bu Hmm. katanya, Nggak ada kantong takjub. plastik ya? Ih, kan adalah bukannya tidak bisa beli, bukannya harus beli, tapi memang tidak ada Itu katanya ada. gitu. Jadi sudah barangnya dipegangin gitu, Hmm. dipegangi kan kayak itu. Apalagi kalau Chan Ih, ke banyak. Alfamart beli banyak Iya. pakai motor, ya Iya. ngomel biasanya ya. Ha-ha. Awal-awal pasti Hmm. memang awal-awal ada yang mengomel gitu, tapi kan lama-lama orang terbiasa. Hmm. Ya itu tadi kan Hmm. balik yang masalah sampah tadi tante ya. Itu Hmm. apa? Habitnya diubah susah ya. Betul, Karena dari kecil ya, kita sudah terbiasa. benar. Iya, iya. Eh, terus untuk di kita ngomong masalah anak lah contoh ya. Hmm, Ini kan hampir bukan hampir lagi sih ya. Setahun setengah ya. setahun setengah, ya, Enggak lebih. PTM, lebih. 1 tahun setengah benar. Dan ini baru sampai SMP ya yang masih PTM. Ini sudah mulai ya, Hmm, ada yang PTM hmm, dengan syarat mereka sudah vaksin. diverifikasi oleh Hmm, Dinas Pendidikan dan Satgas ya bahwa mereka siap melaksanakan pertemuan tatap hmm, muka. Syaratnya itu kaitannya tentu saja dengan penyediaan hmm, sarana prasarana untuk protokol kesehatan, kemudian uji coba pada hmm, anak-anaknya, kesiapan anak-anak untuk bersekolah dengan tetap memperhatikan protokol hmm. kesehatan gitu. Kalau untuk dalam 1 tahun setengah ini menurut tante ya Mm. dampaknya apa tante buat anak Iya, memang ya kan? uh, uh, Kemarin aja sampai itu berkaitan nggak? Nah, kalau menurut tante mm, sampai ada tawuran kemarin kan anak iya sampai anak SD lah baru kan? aja berita minggu lalu ya. Hmm, Iya, jadi ini PR besar buat kita ya bahwa ketika BDR belajar dari rumah itu hmm, dilaksanakan, pasti itu harus ada kesiapan dari keluarga, hmm, ya kan, untuk mendampingi anak belajar, hmm, mendampingi anak mengerjakan tugas-tugas hmm. lah. Belum lagi harus ada kuota Ya benar ya. kuota Dan PR lainnya adalah ada kelompok masyarakat kita yang menengah ke bawah itu yang tidak punya handphone. Android, Hmm, handphone gitu. smartphone ya. Ada Hmm, bisa handphone ya, hmm. tapi bukan Ya, smartphone. Jadi itu PR juga. Kemudian ya bahasa ibu-ibu tuh ada yang baiknya sekolah daripada mulah ulun mau kayak gitu lah modelnya kayak itu kalau ini kan secara habis nggak langsung itunya orang tua yang ngajarin iya ya, jadi guru. mun belajar SMA tuh mungkin si anak masih bisa belajar mandiri termasuk yang kuliah lah. Hmm, Amun SD, SMP, belum lagi orang tua tuh pada umumnya sudah lupa ya. pelajaran Hmm. SD dulu tuh misalkan. Dan ada katanya yang anak kelas 2 SD tapi belum bisa membaca Oh karena ada ya. orang tuanya tidak bisa mendampingi untuk belajar membaca. Oh, Nah, jadi ini memang menjadi perhatian Pak Wali dan kita semuanya sehingga kemudian dalam beberapa kali saat kondisi sudah mulai menurun ya, hmm. Banjarmasin kan sudah Ya, ada beberapa kali PTM ya. hmm. Walaupun ketika ada gelombang kedua kemarin Hmm. itu kita kembali BDR lagi dan Hmm. ini mudah-mudahan dengan penurunan kasus yang sekarang ini
peningkatan kesembuhan, juga peningkatan vaksinasi di Banjarmasin. Hmm. Insya Allah PPKM kita sudah dievaluasi dan akan turun levelnya Hmm. ya, tidak lagi level 4. Ini Insya kemarin Allah. Kabarnya di masuk ke level 2. Ya, mudah-mudahan dari ya. sana nambah lagi yang katanya vaksinasi katanya. Iya, sebenarnya Banjarmasin itu vaksinasinya sudah tertinggi Hmm, sekalsel, tapi memang kita kan penduduknya terbanyak iya. sekalsel dan Hmm, insya Allah ini sudah 50% tercapai lah sampai dengan tanggal 3 Oktober insya Allah ya. hmm, Karena kemarin kan Pak Wali ada meresmikan hari Minggu yang lalu ya, 1 minggu hmm, yang lalu, melaunching gerakan 100.000 vaksin untuk Kota hmm. Banjarmasin. 100.000 vaksin itu Satu hari. berarti enggak selama dari Oktober sampai dengan November Oh, ya. Sampai dengan tanggal 3 Oktober ini tuh targetnya 15.000 dan kalau hmm, 15.000 itu terlaksana hmm, itu kita sudah 50% hmm, capaian vaksinasinya. Kalau capaian vaksinasinya sudah lebih dari 50% itu, insya Allah PPKM kita bisa hmm. dievaluasi dan menurun levelnya lah Sekarang seperti ini itu. 48 ya, 48 ya. 49 mah 49 kemarin sudah ya. sudah. Jadi ini perlu jadi perhatian kita Hmm. semua karena memang masih ada yang tidak mau Nah, vaksin itu ya. gimana tuh Tante? Lalu hoax-hoax Oks. tentang COVID ini adalah Ah, rekayasa dan ah, sebagainya. Satu fakta bahwa saat ini tuh ada yang sakit ya kan? hmm, COVID ini mau kita dustakan tuh gimana hmm, orang faktanya ada iya. kasusnya ya? Emang yang di rumah sakit tuh pendidikan, ya kan Tante? Iya, masa iya sih mau Hmm, gitu kan dokter ah, tenaga ah, medis tuh berlelah-lelah gitu kan? hmm, Ngapain gitu hmm, didiagnosa dipaksain? iya, Kalau bukan COVID dijadiin COVID kan buat apa? ah, ah, Pasti tenaga kesehatan tuh lebih senang kalau nggak ada pasien kan? benar. Iya, jadi itu cara-cara berpikir sederhana lah ya. Kemudian ya kalau buat kita kalau sudah ada fakta-fakta begitu mengapa kita harus pasrah gitu ya, harus Hmm, berusaha lah ya. hmm, Kalau ada yang sakit berobat, kemudian ada vaksin ini ya diusahakan gitu, kita mau ikhtiar ya. bervaksin sebagai ikhtiar Hmm, ya, karena kami di PKK itu sering pakai apa namanya perumpamaan kayak hmm, kita kalau berhujan. ya, Berhujan kan pakai payung. hmm, Nah, pakai payung ya memang nggak selalu badan semuanya kering, bisa hmm, aja kena ya kecipratan air, cipratan. kaki basah, apa gitu juga vaksin Tapi kan. kalau jarum jarum Tapi banyak ada kita, jimus paling ada ya. iya, nah, jadi kalau sudah vaksin tuh harapannya tidak parah lagi kalau Hmm, misalkan kena juga. Karena kalau kena tuh kemungkinannya karena kita terpapar hmm, dengan virus COVID-nya. Kalau vaksinnya insya Allah tidak menyebabkan positif COVID itu enggak. Walaupun ada reaksi-reaksi wajar lah ya karena kita hidup, hmm, kita pasti merespon dengan hmm, vaksin itu kan virus yang dilemahkan hmm, atau komponen dari gen yang di virusnya itu hmm. yang diambil untuk menjadi bahan vaksin. Ini alasannya kalau sudah mati habis umur tuh jalan. Jangan benar lah. Tapi kan pasti itu ada beban-beban keluarga, Hmm, masyarakat kan, dan kalau ada yang jadi korban COVID itu kan bisa menular kepada orang lain ya. gitu. Bahkan kita sendiri nggak tahu Tante ya. Iya, Mungkin waktu diperiksa enggak, tapi hmm. dalam rentan 1,5 tahun ini mungkin Mungkin ada, sudah tapi mungkin pernah. OTG ya. Iya, karena Mm-mm, bisa jadi daya tahan tubuh kita mm-mm, kuat, jadi tidak ada gejala. Yang mm. kasihan itu kan kalau ada orang di sekitar kita yang punya komorbid Ya, istilahnya, ya penyakit terdahulu yang sudah diderita karena pertambahan usia mm, kan, kemudian perubahan metabolisme, jadi mm, orang-orang yang dengan hipertensi, kemudian diabetes mellitus, mm, hiperkolesterol, ya kelainan jantung, penyakit lainnya yang sudah ada itu bisa mudah terpapar dan bahkan sakitnya tambah parah. Itu mm. sih yang kita khawatirkan. Kayak kemarin Tante ya waktu di GOR ya. Eh, Itu yang ya. waktu menteri ya datang kemana? Iya, Pak Mm-mm, Menko, Pak Menko. Menko. Jadi yang kerumunan itu kan rame kan kemarin ya. Iya. Jadi itu kepanikan ya. Miskomunikasi ya katanya Dan ya. iya, karena sebenarnya yang bisa vaksin di sana waktu itu Mm, adalah mereka yang sudah terdaftar di mm, puskesmas. Sedangkan vaksin yang masuk ke Banjarmasin itu terbatas. mm. Satu sisi juga arahan dengan kaitannya kunjungan Pak Menko tadi.
Hmm. Jadi miskomunikasi itu tentu saja kita sayangkan ya. Artinya masyarakat itu sebenarnya kalau tidak terdaftar di puskesmas ya jangan Iya, maksa-maksakan. heeh. Nah, ini kan belum Ya kok adingnya si ini terdaftar. jangan lah. Iya, Wadah. ada ading basit pulang lah. Aku Kalau ading boleh basit nyala. ya, lalu boleh kalau kawal lah. Kalau kamu. Nah, itu tuh mungkin yang banyak kepikiran kayak itu, kalau Eh, bina kawal lah, kalau eh. bina kawal lah gitu. Hmm. Karena kan Hmm. sejak kasus kemarin peningkatan COVID Hmm. lagi itu kan akhirnya banyak syarat untuk Ya. apa harus vaksin ya Hmm. kan, paksa beulah surat keterangan apa harus jelas dulu Hmm. riwayat vaksin, mau bepergian harus ada riwayat, sudah vaksin gitulah. Hmm. Akhirnya semua ya kayak panik itu Hmm. gitu kan. Padahal kalau sabar sih mestinya nggak akan begitu. Hmm. Aparat ibu kira sudah berusaha, cuman memang yang namanya sesuatu bisa saja ada miss ya. Hmm. Nah, kejadiannya sih seperti itu. Iya. Iya. Oke. Jadi ada intinya kita kalau masalah vaksin ya vaksin lah. Ini kan hidup aja nih. Sudah vaksin Ya loh. enggak, hidup aja loh ya enggak. Jangan Iya, jadi apa jangan takut bisa-bisa ya. lah di apa memfilter tante ya Iya, informasi-informasi itu jangan informasi-informasi. ditelan semuanya gitu Hmm. kan. Kemudian ya cobalah amatin gitu di sekitar kita. Hmm. Ada mungkin lah gitu ya, mau Hmm. sampai didustai Ya, seberataan gitu lah. menurut saya sedinian terus terus Iya. saya. Tapi mudah-mudahan doa dan harapan kita kan COVID Hmm. ini segera bisa teratasi ya. Karena pasti ekonomi semuanya terimbas dan apalagi kelompok menengah ke bawah ya Hmm. gitu. Soalnya ini Mm-mm. kalau apa ada yang ngeluh misalkan ya, aduh ini katanya apa hidup sakit atau apa Mm-mm. itu nggak satu orang dua orang aja Iya, tuh ya banyak apalagi yang terdampak nih. keluhannya itu ini apa? Pak Wali pian berdosa, mulah kami rokok berjualan. Iya. Loh, yang PPKM yang Iya. menetapkan dari pusat Mm, kan dan seluruh mm, Indonesia. Sampai-sampai kemarin itu ada Pak Wali mengutus Kepala Dinas Kesehatan tuh mm, kan khusus ke ke Jakarta Jakarta. untuk mencocokkan Mm, data. Karena yang ingin kita perjuangkan tuh adalah memang kondisi masyarakat mm, ya. Harapan kita pemerintah itu memperhatikan, mm, memperjuangkan untuk mencari solusi ya agar mm, masyarakat tetap bisa melakukan kegiatan ekonomi, tapi sisi lain masyarakat juga harus konsisten dengan mm. disiplin protokol kesehatan. Kerjasamanya ya. Iya, Mm, khawatirnya begitu turun PPKM levelnya rame lalu lagi. apa namanya ada piknik revenge gitu ya. Mm. Balas dendam dak Eh, piknik eh. gitu lah. Kan itu terjadi tuh sempat di Malam tadi ada teman tadi adalah di mana jembatan. Jembatan Basit. Jembatan Adik Basit. Jangan diprotes lah. Karena lagi viral aja. Jembatan Lalak ya. Galak. Sebentar Banyak malam lagi tadi malam sampai sampai macet depan ya. Unlam katanya. Kamu 4 jam berarti ke situ. Enggak lihat di ano apa Melihat di parosehan anu lah. posting. Oh iya iya iya. Jadi ya itulah. Menarik memang lah karakter masyarakat kita Mm, nih. Kalau ada sesuatu yang baru tuh luar mm, biasa. Mudah-mudahan dengan COVID ini juga mulai terbiasa. mm, Tapi bukan berarti kemudian ada sikap itu munyak tuh, nah modelnya sudahlah mm, di dalam rumah. Kan mm. dari tagline kita sekian lama ini kan di rumah Di saja, di rumah rumah saja. saja. Nah, akhirnya jangan sampai tagline-nya berubah munyak di rumah, Minyak munyak di di rumah. rumah gitu lah. Or di rumah aja jalan. Nah, Eh, oke, kalau ada yang harus keluar rumah untuk keperluan Hmm, tertentu atau ingin refreshing, tapi protokol kesehatan jangan hmm, dilupakan. Itu sih pesan hmm. yang harus kita jaga sama-sama ya. Apalagi sudah 1 tahun lebih ini tante ya Iya, kebiasaan udah. kebayang kalau Untuk misalkan turun sedikit level PPKM-nya, terus semuanya tidak bisa menahan diri, hmm, jangan sampai ada gelombang ketiga. Nah, itu kan tentu tidak kita inginkan hmm. ya. Maka ini kan yang dikhawatirkan Desember ya Iya, gelombang ada ketiga. prediksi seperti itu kan. Hmm, Wah, karena kebayang liburan ini ya. jadinya nggak 1 tahun, 2 tahun, bisa 5 tahun kalau begini. Hmm, Nah, oleh karena itu sabar-sabarlah hmm. semuanya, menahan diri. Oke, yang terakhir tante, Ya, ini untuk ke depan nih gimana tante ah, PKK ini yang ya. diutamakan? Kalau PKK ya perannya itu sebagai pendamping Hmm, ya, mitra, hmm, kemudian membawayakan masyarakat. hmm, Kita akan terus konsisten dalam kegiatan pembinaan hmm, kepada masyarakat.
Kemudian ini tentu akan membantu suksesnya program-program Hmm. pemerintah. Kesannya sih normatif benar lah, Hmm. maksudnya ya idealis sekali, Hmm. tapi itu benar-benar fakta yang tidak bisa kita pungkiri bahwa ada kader-kader PKK itu yang memang di lapangan yang Oke. sangat berperan Hmm. untuk pelaksanaan program-program pemerintah. Hmm. Harapan kami bahwa kami bisa terus mendampingi kader-kader kita dan dari kader atau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di ujung tombak kita itu Hmm. ya memungkinkan upaya kesejahteraan keluarga itu bisa terwujud. Hmm. Jadi Mm. PKK itu jangan dikira santai, Ya, jangan dikira bukan perempuan kurang keliling-keliling, atau kurang kerjaan, bukan ya. perempuan kurang kerjaan, malah kebanyakan Malah gawian. kebanyakan. Oke, Tante. Ya, Terima kasih banyak nih ya udah ya, mau hadir di podcast dan terima kasih sudah diundang nih ya. di kediaman Jadi nih. ini kita saling mengundang ya. Mengundang, undang. Makanya tadi kan kita ini podcastnya diundang dan mengundang. Sip. Terima kasih Iya, juga. Sukses untuk Adios ya. amin. Oke, apa yang Oke. kami sampaikan ini tentu bukan yang terbaik, tapi yang pasti bisa jadi sumber inspirasi buat kaula muda. Amin. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir. Salam.